Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep bolu marmer yang spesial, tidak seret dan teksturnya sangat lembut dan cocok banget jika disajikan dengan secangkir kopi atau secangkir teh hangat. Cara membuatnya juga simpel dan tidak ribet. Dan bahannya juga sederhana dan tidak pakai yang mahal-mahal. Bahan-bahannya adalah: siapkan 6 butir telur yang akan kita gunakan seluruhnya ya, putih dan kuningnya. Kemudian 110 gram tepung terigu protein rendah, 90 gram gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena untuk melembutkannya, 2 sendok makan susu bubuk, 4 sendok makan mentega. Kemudian cairkan 1 sendok makan coklat bubuk, setengah sendok makan SP atau TBM atau ovalet, dan 1 sendok teh vanili bubuk atau vanili cair. Sama saja ya. Cara membuatnya: cuci tangan hingga bersih terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas ini. Atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Kemudian pecahkan telurnya ke dalam sebuah wadah. Jangan lupa telurnya untuk dicuci terlebih dahulu agar kotoran yang melekat pada kulit telurnya tidak jatuh pada saat kita memecahkannya. Dan jika terdapat bercak merah seperti ini, sebaiknya dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu masukkan semua bahan lainnya kecuali mentega cairnya. Masukkan tepung terigu, susu bubuk, tepung maizena dan gula pasir serta SP-nya. Di sini Wangi Pandan menggunakan SP ya. Bisa juga menggunakan TBM atau ovalet. Kemudian vanili bubuknya dan mixer seluruh adonan ini dengan kecepatan rendah terlebih dahulu selama kurang lebih setengah menit. Setelah setengah menit, baru tingkatkan kecepatan mixernya hingga kecepatan tinggi dan kemudian mixer sambil diaduk-aduk bagian tepiannya agar seluruh tepung terigunya dapat ikut tercampur dengan baik. Kemudian mixer selama kurang lebih 20 menit hingga adonan ini benar-benar berwarna putih. Nah, seperti ini ya, dan tidak melekat atau tidak sulit untuk jatuh di bawah pada saat kita menyendoknya. Artinya, adonan ini telah menjadi kaku ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu campurkan bahan terakhir yaitu mentega cairnya. Untuk mentega cairnya ini jangan lupa dinginkan terlebih dahulu ya. Kemudian masukkan mentega ke dalam sebuah mangkuk. Baru tambahkan sedikit adonan ke dalam mentega ini. Hal ini kita lakukan untuk menghindari adonan ini turun pada saat kita mengaduk menteganya ini ke dalam adonan. Campurkan perlahan seperti ini ya. Setelah tercampur rata seluruh mentega ini menjadi satu adonan, baru campurkan kembali ke dalam adonan intinya. Nah, seperti ini ya sahabat, pastikan menteganya kita campur terlebih dahulu dengan adonannya sedikit saja. Karena jika kita langsung menuangkan mentega, kemungkinan adonan ini akan sedikit turun ya.
karena menteganya sulit sekali menyatu dengan adonan intinya. Nah, seperti ini ya. Kemudian baru kita campurkan kembali hingga tercampur rata dengan menggunakan sistem aduk balik seperti ini. Nah, seperti ini ya sahabat. Setelah seluruh adonan ini tercampur rata seperti ini, kemudian sisihkan sedikit bagian ini untuk kita campurkan dengan coklat bubuknya. Gunakan saja mangkuk yang telah kita gunakan tadi ya. Sebanyak kurang lebih 1/4 bagian atau 1/5 bagiannya saja. Kemudian tambahkan coklat bubuknya dan ayak coklat bubuk ini agar coklatnya tidak bergerindil. Nah, seperti ini ya sahabat. Kemudian campurkan dengan adonan ini hingga tercampur rata. Nah sahabat, coklat bubuk ini sangat berat ya, sehingga adonannya pasti akan turun. Kemudian sisakan sedikit. Yang ini hanya opsional saja ya sahabat, jika sahabat ingin membuat bolu ini tidak dihias. Permukaannya dapat kita hias menggunakan sedikit adonan seperti ini dan dicampur dengan pewarna. Untuk cetakannya wangi pandan menggunakan ukuran 20 x 20 cm. Lapisi dengan mentega dan taburi sedikit tepung terigu. Bisa juga menggunakan baking paper ya, atau kertas roti sebagai pengalasnya. Jangan lupa diolesi mentega setelahnya ya. Kemudian masukkan adonan coklat ke dalam piping bag atau plastik segitiga seperti ini. Hal ini untuk memudahkan saja pada saat kita menghias atau menuangkan adonan yang berwarna ini. Namun jika sahabat ingin langsung saja menggunakan sendok, juga bisa ya sahabat, sama saja. Kemudian tuang adonan putih ke dasar loyang. Dan di sini wangi pandan memberikan coraknya seperti ini saja ya, bergaris-garis. Bisa juga langsung disendokkan di atas permukaannya ya. Kemudian ditutup dengan adonan yang berwarna putih dan diselingi lagi dengan adonan yang berwarna coklat dan tutup kembali dengan adonan putih hingga seluruh adonan ini habis. Kemudian untuk bagian atasnya dapat dihias menggunakan sedikit adonan yang telah kita beri pewarna tadi ya. Ini jika ingin bolunya tidak dihias bagian atasnya. Kemudian oven selama kurang lebih 25 menit dengan oven yang telah kita panaskan terlebih dahulu. Jangan lupa ya, ovennya dipanaskan terlebih dahulu. Nah, setelah bolunya matang seperti ini, dinginkan terlebih dahulu bolu, baru kita potong. Di sini wangi pandan memberi topping agar tampilannya lebih menarik dan rasanya lebih enak. Untuk whipped creamnya sahabat dapat melihat di link di bawah ya. Dan kemudian wangi pandan memberi tambahan meses dan ditutup kembali seperti ini. Setelah itu taburi permukaannya dengan coklat atau sesuaikan saja dengan selera sahabat untuk menghiasnya. Nah sahabat, bolu ini pun siap untuk dihidangkan. Rasanya lembut dan nikmat banget dan cocok banget dihidangkan bersama secangkir kopi atau secangkir teh hangat. Terima kasih sahabat telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.